Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tadi pagi sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Pakai apa sarapannya? Nasi goreng, Bu. Pakai Nasi nasi. goreng. Wow. Pisang goreng, Bu. Pisang goreng. Kalau Nisa apa? Nugget, Bu. Wow, enak banget. Iya, Ibu ingatkan juga ya untuk kalian, di pagi hari itu kalian harus sarapan ya, supaya untuk melakukan kegiatan seterusnya akan semangat, tidak lesu, apalagi ini untuk belajar ya, supaya kita semangat. Iya, Bu. Nah, Bu. ya, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, kita juga harus selalu berdoa ya sebelum memulai kegiatan, supaya kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, dan juga tentunya ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu juga ingin mengingatkan kalian untuk mengisi daftar hadir ya di WhatsApp grup supaya kehadiran kalian terpantau di sana. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, langsung ya materi kita hari ini tentang, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, materi kita hari ini tentang tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu dengan menggarisbawahi kata-kata dan menentukan pikiran pokok dari bacaan yang dipresentasikan, siswa mampu membuat peta pikiran yang berhubungan dengan topik pembahasan. Yang kedua, dengan mencari informasi penting dari bacaan, siswa mampu menyebutkan hasil informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci. Dan yang terakhir, dengan menyimak dan mengamati presentasi PowerPoint dan video yang ditampilkan tentang musim, siswa dapat menyimpulkan hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, di sini ada kata bumiku dan musimnya. Coba Ibu mau tanya nih, kira-kira kata apa sih yang pertama kali muncul di dalam pikiran kalian pada saat mendengar kata bumiku dan musimnya? Maria, kata apa Maria? Musim hujan, Bu. Hujan. Ya. Coba Miranti? Musim kemarau, Bu. Musim kemarau. Nah, Anissa, bagaimana Anissa? Musim salju, Bu. Musim salju. Iya, benar sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang setelah kalian mengatakan itu tadi, berarti ada berapa musim yang kalian ketahui yang ada di bumi ini? Ada berapa ya? Coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan? Coba Anissa sebutkan. Musim gugur, musim semi, musim salju, musim hujan, musim kemarau, Bu. Oh iya, ada 4 ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba kalian amati keadaan saat ini. Kira-kira saat ini sedang musim apa ya di Indonesia ini? Musim hujan. Musim hujan. Iya, musim hujan ya. Nah, kalau musim hujan biasanya kegiatan apa yang kalian lakukan? Mandi hujan, Bu.
Ya, mandi hujan. Nanti sakit loh. Jangan sering-sering ya mandi hujan. Iya, Bu. Ya, nah kalau yang lain, kegiatan apa nih yang biasa dilakukan pada saat musim hujan? Kumpul sama keluarga, Bu. Wah, kumpul sama keluarga. Wah, berarti senang ya, Maria? Iya, Bu. Ya, kalau Miranti bagaimana? Musim hujan, di rumah saja, Bu. Di rumah saja, diam di rumah ya. Iya, juga kan sekarang kita disuruhnya untuk diam di rumah ya, untuk selama pandemi ini. Nah, lanjut ya. Nah, saat musim hujan, sinar matahari itu sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari, bawalah payung sebelum pergi. Nah, di sini ada sedikit bacaan tentang Dayu ya. Ibu bacakan, kalian simak baik-baik ya. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Nah, berikut ada artikel yang dibaca oleh Dayu. Kalian simak juga ya. Banjir yang melanda Mojokerto pada Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruangan kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir, banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-menerus sejak Minggu sore. Kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Nah, tadi kan sudah Ibu bacakan ya artikelnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kata kunci apa yang kalian temukan di dalam artikel yang Ibu bacakan tadi? Banjir, Bu. Bencana banjir. Iya, Bu. Banjir, ya, bencana banjir. Setinggi 80 cm. Tinggi 80 cm. Berarti informasi penting yang kita dapat dari bacaan ini apa? Bencana banjir. Ya, bencana banjir yang melanda Mojokerto. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini Ibu meminta kalian untuk membacakan bacaan ya. Nah, tolong diperhatikan cara-cara kalian membacanya, mulai dari intonasi, terus tuh perhatikan tanda baca juga, dan juga pelafalannya ya, atau artikulasinya ya. Oke. Ya, Bu. Untuk yang pertama, paragraf pertama coba yang baca Maria dulu. Diperhatikan ya untuk kawan-kawan yang lainnya. Baik, Bu. Ya, Bu. Silakan Maria. Banjir bukan sekadar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun,
ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai, misalnya permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpendudukan padat. Sudah, Bu? Udah, oke. Lanjut ya, paragraf kedua. Coba Miranti yang membaca. Baik, Bu. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran Sapera itu apa? Besai. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Sudah Bu. ya? Ya, terima kasih. Nah, lanjut yang paragraf terakhir. Sekarang Anissa ya. Ya, Bu. Silakan Anissa. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Sudah, Bu? Oke, terima kasih ya. Bu. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah memperhatikan teman-teman kalian yang membaca kan? Nah, coba sih Anissa dulu nih. Anissa, gagasan utama dan informasi penting apa yang Anissa temukan pada paragraf yang dibaca oleh Maria? Paragraf 1, apa ya? Boleh tengok lagi, Bu, paragrafnya? Oke, kita lihat lagi. Nah, coba. Gagasan utamanya penyebab banjir, Bu. Penyebab banjir. Iya, Bu. Iya, kenapa Anissa bisa menjawab itu penyebab banjir, gagasan utamanya? Ini, Bu, karena pada paragraf ini itu terdapat info berbagai faktor penyebab banjir, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih ya. Diingat ya, Iya, Bu. apa-apa diingat ya. Kalau perlu dicatat. Ya, Bu. Nanti akan ada tugas untuk kalian. Nah, sudah ketemu kan yang paragraf 1. Nah, kemudian ini paragraf 2. Tadi siapa ya yang membaca paragraf 2? Miranti ya? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang coba Maria dulu. Gagasan utama dan informasi penting apa yang Maria temukan pada saat Miranti membaca paragraf tadi? Paragraf 2. Ya, Bu. Jadi, gagasan utamanya itu permukiman liar di bantaran sungai menyempitkan badan sungai, Bu. Apa? Ulang. Gagasan utamanya yaitu permukiman liar di bantaran sungai menyempitkan badan sungai. Menyempitkan badan sungai. Sehingga itu menyebabkan apa ya? Menyebabkan banjir. Ya, berarti hampir sama dengan yang paragraf pertama tadi ya, yang itu berarti tentang
penyebab-penyebab banjir juga. Oke, terima kasih. Ya, Nah, Bu. lanjut. Oke, lanjut. Nah, yang paragraf 3 tadi Anissa kan yang membaca. Sekarang coba Miranti dulu. Miranti, gagasan utama dan informasi penting apa yang Miranti temukan di paragraf ketiga ini? Itu Bu, perencanaan kotanya itu yang amburadul, tidak mengindahkan Apa ya? Tidak mengindahkan. itu Bagaimana Bu. Miranti? Ya. Perencanaan kota yang amburadul meningkatkan potensi banjir. Iya. Seperti tadi disebutkan lereng dan bukit diubah menjadi perumahan. Iya, benar sekali. Iya, kalau lereng-lereng dan perbukitan itu dijadikan perumahan, pada saat hujan berarti akan memudahkan terjadinya banjir. Ya, berarti kalian sudah paham ya untuk gagasan utama dan informasi penting yang kalian dapatkan. Nah, sekarang berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kalian temukan, kalian nanti membuat ringkasan singkat tentang bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Nanti ya, ini tugas untuk di rumah. Nanti Ibu jelaskan kembali. Baik, Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada empat gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba kalian amati gambar ini. Kira-kira gambar 1, 2, 3, dan 4 ini gambar apa-apa ya? Coba dari gambar 1 dulu. Musim. Ya, gambar 1? Musim hujan, Bu. Hujan, iya. Terima kasih. Gambar 2? Gugur. Musim gugur, Bu. Musim gugur, iya benar. Ini kita melihat banyak dedaunan yang gugur ya. Nah, Iya. yang ketiga. Yang ketiga? Musim panas, Bu. Musim panas, iya benar. Musim panas ya, bisa kita lihat. Nah, yang keempat, gambar apa ya? Bermain salju, Bu. Musim salju. Iya, bermain salju. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, musim apa yang sering kita rasakan di Indonesia ini? Coba dari gambar ini, gambar yang nomor berapa ya kira-kira? 1 dan 1 3. sama 3, Bu. 1 sama 3, berarti musim Hujan dan musim dan musim panas. Iya, Kemarau. musim hujan dan musim panas. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apa ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Belum, Bu. Belum? Iya, tidak ada, Bu. Ya sudah, kalau begitu Ibu yang bertanya kepada kalian. Nah, menurut kalian kenapa di Indonesia tidak pernah terjadi musim salju? Dan juga tidak pernah terjadi musim gugur, musim semi, melainkan di Indonesia hanya mengalami musim panas dan musim hujan, kemarau dan musim hujan. Kenapa ya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak Belum tahu. tahu, Bu. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, kalian simak video ini baik-baik ya. Ibu akan menayangkan video. Oke? Ya, Bu. Baik, Oke, baik, siap. Bu. Lanjut ya, kalian perhatikan. Sudah terlihat videonya? Belum, Bu. Ada, Bu. Lihat, Bu. Ada. Oke, kalian simak ya. Perhatikan baik-baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Aduh, Bali hari ini cuaca panas banget ya. Iya mah, panas banget.
enaknya kalau sekarang turun salju ya. Turun salju dalam mimpi aja mah. Hahaha. Di negara ini kita cuma ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Mana mungkin turun salju di sini? Gimana sih mama ini? Hai. Ya tahu. Ngomong-ngomong apa sih yang menyebabkan perubahan musim sampai bisa turun salju segala? Evolusi bumi mah. Apa itu revolusi bumi? Evolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Selain itu, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Ternyata poros atau tubuh bumi itu memiliki kemiringan 23,5 derajat, sehingga mengakibatkan adanya wilayah bumi yang dekat atau jauh dengan matahari. Ini loh ilustrasinya. Di sini dapat kita lihat bahwa jarak bumi ke matahari tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan orbit bumi sangat mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Tapi bukan ini loh yang menyebabkan terjadinya perubahan musim, melainkan kemiringan tumbuh bumi yang tadi saya sebutkan itu loh, dan revolusi bumi sehingga terjadilah perubahan musim. Ada 4 musim yang datang silih berganti di bumi ini. Keempat musim tersebut adalah pertama musim semi. Musim semi terjadi saat kedua belahan bumi mendapatkan sinaran matahari dan jumlah yang sama. Terjadilah musim semi. Musim semi terjadi pada 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara. Dan 23 September sampai 22 Desember di belahan bumi selatan. Kedua adalah musim panas. Musim panas terjadi saat bagian belahan bumi mendapatkan penyinaran matahari secara langsung akan mengalami musim panas. Musim panas terjadi pada 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi utara dan 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi selatan. Ketiga, musim gugur. Musim gugur terjadi saat kedua belahan bumi mendapatkan penyinaran matahari dalam jumlah yang sama. Jadilah musim gugur. Musim gugur terjadi pada 23 September sampai 22 Desember di belahan bumi utara dan 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi selatan. 4. Musim dingin. Musim dingin terjadi saat bagian belahan bumi yang tidak mendapatkan penyinaran matahari secara langsung akan mengalami musim dingin. Musim dingin terjadi pada 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi utara dan 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi selatan. Oh, begitu. Iya, Ma. Kalau begitu, kenapa Indonesia cuma 2 musim aja ya? Itu karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis tengah bumi itulah namanya garis khatulistiwa. Garis yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Negara-negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa akan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Sehingga cuma terjadi 2 musim saja di sini, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Musim hujan terjadi pada bulan November hingga April. Oh, begitu. Iya, Ma. Pintar ya anak Mama. Iya dong, kan di sekolah ada belajar. Iya deh. Sudah ya, videonya sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari video tadi, kalian mendengar kata revolusi bumi tidak? Mendengar Bu. kan? Ya, Bu. Ya, ada. Apa ya tadi revolusi bumi itu? Ayo, apa? Saya, Bu. Ya, apa Maria? Revolusi bumi itu perputaran bumi mengelilingi matahari, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih Maria. Ya, Bu, Nah. sama-sama. Iya. Nah, kalau tidak salah Ibu tadi juga mendengar ada kata rotasi bumi. Coba di sini siapa yang tahu apa sih rotasi bumi itu? Siapa yang tahu? Miranti? Ya, Rotasi Bu. bumi apa ya? Perputaran bumi mengelilingi matahari.
Rotasi bumi. Kurang tepat ya, Miranti. Kalau perputaran bumi mengelilingi matahari itu namanya revolusi. Nah, kalau rotasi itu perputaran bumi mengelilingi pada porosnya atau pada sumbunya. Diingat ya. Ya, Bu. Nah, oke. Sekarang Anissa. Coba, Anissa, tadi kan di video tadi sudah ada ya. Poros atau sumbu bumi itu berapa ya kemiringannya? Lupa, Bu. Ya, lupa. Coba, siapa yang ingat? 23 derajat bukan, Bu? Ya, dikit lagi. Kemiringan sumbu bumi atau poros bumi itu sebesar 23,5 derajat. Nah, tolong diingat ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, tadi kan Ibu ada pertanyaan ya untuk kalian tadi. Apa ya pertanyaan Ibu tadi? Ini Kenapa? mengapa? Ya, kenapa di Indonesia tidak terjadi musim salju atau musim semi, melainkan hanya terjadi musim panas, musim kemarau, dan musim hujan ya. Nah, tadi kan kita sudah menyimak video, kalian sudah melihat kan video yang Ibu tayangkan? Coba, sudah ada yang bisa belum menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Ada Saya, loh di Bu. video Saya, tadi. Bu. Ya, Anissa dulu ya. Tadi sudah Miranti, Ya, sekarang Bu. Anissa dulu. Karena dilewati oleh garis khatulistiwa, Bu. Karena dilewati. Iya, benar ya, tapi kurang tepat. Bukan dilewati, Ya, Bu. melainkan Berada di dekat garis khatulistiwa, Bu. iya, berada di dekat garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia ini mengalami dua musim itu saja ya, musim panas atau kemarau dan musim hujan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Iya. Nah, tadi kan sudah ada ya di video, sekarang Ibu akan menampilkan lagi supaya kalian bisa benar-benar paham ya. Agak lama di sini. Nah, jadi kita ini terbagi atas dua belahan bumi. Ada belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Nah, untuk musim semi itu terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni pada belahan bumi utara. Dan terjadi pada tanggal 23 September sampai 22 Desember pada belahan bumi selatan. Nah, musim semi ini adalah musim peralihan dari musim dingin ke musim panas. Sudah paham kan? Musim semi itu peralihan dari musim dingin ke musim panas. Nah, di antara peralihan itu berarti terjadi musim semi. Musim semi itu ditandai dengan tumbuh-tumbuhan atau dedaunan yang mulai tumbuh, mulai bermekaran lagi. Kemudian Ibu lanjut lagi untuk musim panas. Nah, musim panas ini terjadi di belahan bumi utara pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Sedangkan di belahan selatannya terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Oke. Nah, di sini ada musim gugur. Nah, musim gugur itu sendiri musim yang bisa ditandai dengan gugurnya dedaunan atau tumbuh-tumbuhan ya mulai gugur pada musim itu, mulai layu dan juga terlihat di langitnya itu seperti warna-warna oranye ya, agak gelap seperti itu, beda dengan musim biasanya. Nah, musim gugur ini terjadi pada tanggal 23 September hingga 22 Desember di belahan bumi utara. Dan juga untuk belahan bumi selatannya pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Nah, kemudian yang terakhir adalah musim dingin. Nah, musim dingin ini benar yang seperti kata Anissa tadi ya. Musim dingin itu pada saat kita ada orang-orang yang bermain salju. Di situ tumbuh salju berarti itu sedang menandakan musim dingin. Nah, dan musim dingin ini biasanya terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret di belahan bumi utara dan tanggal 21 Juni 2000 sampai 23 September di belahan bumi selatan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham semua?
Udah paham, Bu. Paham, Sudah Bu. paham. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kalau sudah paham, ini ada latihan soal untuk kalian. Ini nomor 1 ya. Nomor 1 ini Ibu bacakan soalnya. Nah, dari kalian bisa mengamati ini adalah ada keempat musim ya. Ini berarti musim-musim yang ada di bumi. Nah, musim-musim yang ada di bumi ini kan berbeda. Nah, jadi pertanyaannya itu, perbedaan musim di belahan bumi ini terjadi akibat adanya titik-titik. Coba kalian pilih yang A atau B atau C atau D. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Miranti. D, Bu. D. Revolusi bumi. Kalau yang A itu gerak bumi ya. Gerak bumi itu artinya bumi bergerak. Oh, jadi belum tentu ya itu belum tentu itu yang menyebutkan perbedaan musim. Dan juga kala rotasi. Kala rotasi itu berarti lamanya waktu bumi memutari porosnya. Berarti juga belum tentu ya. Ya, belum tepat. Nah, dan globe ini globe Dunia. iya, globe ini bola dunia seperti gambar ini. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang menjawab soal nomor 2? Saya, Bu. Oke, Maria, dijawab. Soalnya dibaca ya, Bu? Ya, baca dulu soalnya, baru dijawab ya. Ya, Bu. Pada bulan Juni, kutub utara bumi berdekatan dengan matahari dan kutub selatan berjauhan dengan matahari. Hal ini menyebabkan di kutub utara terjadi B, Bu, musim panas. Musim panas. Kenapa bisa musim panas? Karena matahari itu berada di kutub tersebut, Bu. Matahari, iya kutub utara itu berdekatan dengan mataharinya. Bagus, terima kasih. Oke, lanjut soal nomor. Saya, Bu. Oke, Anissa, silakan. Nomor 3. C, Bu, 23 September sampai 22 Desember. Tanggal 15 November di Palembang hujan ya, dilanda hujan. Nah, bagaimana dengan keadaan di belahan bumi utara? Nah, bisa kita lihat di sini, belahan bumi utara itu mengalami musim gugur dari tanggal 23 September hingga 22 Desember. Jadi, bulan November itu berada di antara September dan Desember kan? Jadi, jawabannya belahan bumi utara itu mengalami musim gugur, bukan musim panas ya. Jadi jawabannya itu yang A. Jawabannya yang A. Nah, sepertinya sudah ya untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal, terus dari penayangan video, dari keseluruhan materi yang Ibu jelaskan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Informasi apa sih yang kalian temukan? Coba Maria. Maria dapat menyimpulkan apa dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Jadi ini banyak sekali musim, Bu. Ada musim hujan, ada musim salju, musim panas, musim gugur. Itu, Bu. Oke, benar. Nah, tadi yang menyebabkan perbedaan musim tadi apa ya? Miranti, apa ya yang menyebabkan perbedaan musim? Karena revolusi bumi. Ya, revolusi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Iya, benar sekali. Terima kasih. Nah, juga tadi sepertinya ada yang kurang ya. Nah, sekarang kenapa ya kita yang di Indonesia ini cuma mengalami 2 musim? Tidak ada musim semi, tidak ada musim gugur. Kenapa ya? Coba Anissa dulu yang menjawab.
Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, Bu. Iya, benar sekali. Sepertinya kalian sudah paham ya tentang pelajaran kita hari ini. Nah, dari semua pembelajaran kita hari ini, kegiatan apa sih yang paling kalian senangi? Mulai dari awal sampai akhir. Kegiatan apa yang kalian senangi? Melihat gambar-gambar musim, Bu. Melihat gambar-gambar musim. Iya, benar. Yang lainnya? Melihat video musim tadi, Bu. Oke. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Nah, Ibu ingin mengingatkan lagi untuk tugas tadi. Yang pertama itu tugas untuk membuat ringkasan tadi ya. Kalian masih ingat kan? Ya, ringkasan tentang banjir. Ya, tentang banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, dan tugas keduanya, kalian cari dari berbagai sumber ya, kalian cari tentang ciri-ciri musim yang ada di bumi. Kalian tulis juga, kalian tulis tangan ya, di kertas double folio. Kalian perhatikan huruf-huruf yang kalian tuliskan, terus tanda bacanya juga. Kalau ada titik, kalian beri titik, koma, beri koma ya. Dan untuk awalan huruf awalan paragraf atau awalan kalimat itu huruf kapital ya. Oke, sudah mengerti kan tugasnya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke, itu saja ya tugasnya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Oh iya, tugasnya itu dikumpul ini ya. Besok, Ibu tunggu sampai besok ya. Sampai besok jam 8 malam. Ya, Bu. Kalian foto kalian Bu. itu. Yang rapi ya membuatnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, sekarang coba pimpin doanya oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk nantinya ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu semua yang telah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.